Mantap. Al hadis samin asyar. Hadis yang ke-18. Apa deh? An Abi Dzar Jundub bin Junadah an Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, qala, Nabi bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, yang perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dan berakhlaklah kamu dengan manusia, dengan masyarakat bi khuluqin hasanin, dengan pergaulan dan akhlak yang baik. Apa lagi? Ittaqillah haitsuma wa atbi sayyi'atal hasanata tamhu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Riwayat Tirmidzi hadisun hasanun. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadisnya hasan. Wa fi ba'din nusakh, dalam kitab yang lain hasanun sahihun, hadisnya hasan sahih. Manaqibu Abi Dzar katsiratun. Keutamaan Abu Dzar itu sangat banyak. Manaqib itu keutamaan. Bahasa Arab kalau orang manaqiban itu maksudnya baca keutamaan-keutamaan yang ditulis. Nah, bahasa Indonesianya manaqib itu jadi bahasa Indonesianya biografi, berisi sejarah dan keutamaan-keutamaan dari tokoh. Ya, ada manaqib Imam Syafi'i, ada manaqib Imam Abdul Qadir Al-Jilani, ada manaqib Imam Al-Ghazali. Ya. Keutamaan Abu Dzar sangat banyak. Aslama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Abu Dzar sudah Islam, Nabi masih di Makkah. Wa amarahu ayyalhiqa biqaumi. Terus Rasul nyuruh Abu Dzar untuk pulang kembali ke kaumnya. Jadi Abu Dzar ini tokoh besar dari suatu kaum. Masuk Islam, datangin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih di Mekah. Masuk Islam, Nabi masih di Mekah. Jadi udah masuk Islam, udah ngaji sama Nabi, udah kamu pulang, ajarin Islam ke kaummu. Walamma ra'a harsahu 'alal maqami ma'ahu bi Makkah. Ya. Tapi enggak mau. Suruh pulang enggak mau, enggak lah. Maka kata Nabi, falamma ra'a harsahu, ketika Nabi melihat tekadnya 'alal maqami untuk menetap ma'ahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, maka kemudian dia tetap tinggal di Makkah. Wa alima annahu la yaqdiru 'ala dzalika. Ya. Tapi kemudian Nabi tahu, kayaknya kamu gak bakal kuat Abu Dzar. Kamu kan, kata Abu Dzar, "Udah kamu pulang." "Enggak lah, saya mau tinggal di sini bersama engkau ya Rasul. Saya ini tokoh satu kaum, saya mau nolong kamu." Tapi kata Nabi, "Kayaknya gak bakal kuat kamu di sini." Ya, wong di sini aja saya yang di sini, Mekah ini kampung saya sendiri, musuh saya ini saudara-saudara saya sendiri, paman saya, uang saya, ya kan? Kamu mau nolong saya, sedangkan kamu biasa hidup enak. Di sini saya diasingkan, di sini saya diembargo. Kata Nabi gitu, ya. Masih ngotot pengen tetap tinggal di Mekah. Ya itu kan. Ya, walam marahar sahu 'alal maqami ma'ahu bi Makkah. Wa alima, Nabi tahu annahu la yaqdiru 'ala dzalik. Nabi tahu dia enggak bakal sanggup. Qala lahu, Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Ittaqillah haitsuma kunta." Hei Abu Dzar, kamu udah Islam, kamu bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Tidak harus bersama saya.
kata Nabi. Wa bi sayyi'atan hasanatan tamhuha, ikuti perbuatan baik kalau kamu ikuti perbuatan buruk kalau kamu sempat melakukannya dengan perbuatan baik. Kalau kamu sempat berbuat buruk, ya, ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu tamhuha, akan menghapuskan perbuatan buruk. Wa hadza muwafiqun liqaulihi ta'ala. Kalimat wa bi sayyi'atil hasanatan tamhuha itu senada dengan firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Wa qawlu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalimat itu maknanya amilin nasa bima, itu ya fil amr ya, amilin nasa bima tuhibbu ay yu'amiluka bihi. Kamu bermuamalahlah dengan manusia. Bagaimana ukurannya? Bima tuhibbu ay yu'amiluka bihi. Seukuran kamu senang bagaimana kamu diperlakukan. Kamu perlakukan orang seperti kamu senang kamu diperlakukan seperti itu. Ya. Ya kan? Kamu kalau mau tahu ukurannya bagaimana berbuat baik, maka berbuat baiklah seukuran kalau kamu diperlakukan seperti itu kamu senang. Ya. Deal. Kalau mau ngamplopin gusluk itu seukuran kalau kamu dikasih amplop senang. Ya, kalau kamu dikasih amplop ngedumel, ya kamu ngasih segitu yang ngedumel juga gusluknya. Paham ya? Gitu. Maka firman Allah bilang dalam Al-Qur'an itu apa? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun yang walastum bi akhidhi lan tumidu. Jangan kamu pilih yang jelek-jelek kalau mau ngasih. Jangan yang mutung-mutung, Mas Eko. Yang kamu kalau ngasih saya, yang kalau kamu saya kasih yang mutung. Ya. Tumidu fi. Kamu memicingkan mata kamu, menganggap remeh mutung. Nah, kira-kira gitu. Ya, maka jangan kasih yang mutung. Kasih yang mateng. Jangan yang mutung. Mana ngasih gitu? Butut, misalnya gitu. Maka ngasih itu yang kamu ngasih orang itu yang sekira-kira kalau kamu dikasih itu kamu juga mau nerima. Kalau kamu dikasih kayak gitu kamu gak mau nerima, yakinlah dia juga gak mau nerima itu. Kalaupun dia nerima, dia terpaksa. Itu. Ini juga gitu. Amilin nasa bima tuhibbu ayyu amiluka bihi. Bergauli manusia, bergaulah kamu dengan orang-orang, dengan masyarakat sebagaimana kamu dengan senang, sebagaimana kamu senang kalau mereka juga bergaul dengan kamu seperti itu. Itu kalimatnya begitu. Wa'lam, kata Nabi, wa'lam, kata ulama, wa'lam anna asqala ma yudha'u fil mizan al-khuluqul hasanu. Ya. Khuluq ya, jangan khol. Kalau nih ada dua nih. Ada kholqun, ada khuluqun. Asal katanya sama. Dari kholaqo. Tapi menjadi dua masdar. Yang pertama kholqun, yang kedua khuluqun. Kholqun ciptaan, khuluqun akhlak. Loh, kita ini sebagai kholqun tapi juga harus khuluqun. Ya. Beda ya. Kholqun jadi makhluk, khuluqun jadi akhlak. Deal? Maka kata Nabi, kayak kata ulama, ketahuilah anna asqala ma yudha'u fil mizan. Sesungguhnya yang paling berat
Yudau yang diletakkan, fil mizan. Nanti waktu ada timbangan, yang paling berat yang diletakkan, yudau ya, majhul, diletakkan fil mizan dalam timbangan manusia adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku cintai, kata Nabi, maksudnya ahabbukum ilayya, yang paling aku cintai di antara kamu, wa aqrabukum minni, dan yang paling dekat, wa aqrabakum minni majlisan, yang paling dekat nanti posisinya bersama aku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah ahasinukum akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya di antara kamu. Jadi orang yang paling dicintai dan paling dekat bersama Nabi nanti di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlak. Berarti dia betul-betul umat Nabi, karena Nabi diutus semata-mata untuk mengajarkan akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa husnul khuluqi min sifatin nabiyyin wal mursalin wa khiyaril mu'minin. Ya. Akhlak yang baik itu adalah diantara sifat para nabi, para rasul, dan khiyarul mu'minin, orang mukmin pilihan. La yajzuna bisayyi'ati sayyi'ah. Maka orang-orang itu, para nabi, para rasul dan mukmin pilihan itu, la yajzuna bisayyi'ati sayyi'ah, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Bal ya'funa, bahkan mereka semua senantiasa memaafkan. Wa yusfihuna, dan melapangkan. Wa yuhsinuna ma'al isaati ilaihim, dan senantiasa berbuat baik terhadap mereka padahal mereka disakiti, dijahatin, ya gitu. Wa yuhsinuna ilaihim ma'al isaah, kira-kira gitu ya. Dan mereka selalu berbuat baik kepada mereka ma'al isaah, padahal mereka itu berbuat jahat. Jadi para nabi, para rasul, orang-orang mukmin pilihan, meskipun dijahatin nggak pernah balas dengan kejahatan. Malah kalau dijahatin mereka memaafkan, melapangkan, bismillah, gimana lagi? Ya udah biarin. Yang gitu kan? Tidak hanya itu, malah tetap berbuat baik walaupun diperlakukan dengan buruk. Ya, pokoknya ada orang kerjaannya satam, mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tukang bohong, Nabi penyihir, Nabi tukang tenun, segala macam. Buta. Ya, pernah dengar kan ceritanya ya? Orang buta, Nasrani buta, kerjanya caci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didatangin sama Nabi di pasar kan? Didatangin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak ngomong kalau itu beliau, terus kemudian disuapin. Udah tua, berlangsung bertahun-tahun. Sudah tua, ya, sampai kemudian nggak bisa makan lagi, giginya nggak bisa ngunyah lagi. Akhirnya dikunyah dulu sama Nabi, dilembutin dulu, dikunyah dulu sama Nabi, baru kemudian disuapin. Ya, karena sakit. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah, itu beliau udah di Madinah. Ya. Suatu ketika beliau wafat. Terus kemudian Abu Bakar cari tahu apa sih yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ketemu sama orang itu, ya, ditanya, Nabi itu ngapain? Teman kamu? Terus karena Abu Bakar tahu, terus kemudian disuapin. Keras, nggak mau, beda sama yang biasa nyuapin saya.
kamu mau keras katanya. Emangnya gimana? Ya sama Nabi dilembutin dulu, baru saya bisa makan enak. Sama dia itu dilembutin dulu, bukan sama Nabi. Sampai kemudian Abu Bakar gak tahan. Kamu tahu gak siapa itu orang yang kamu tahu gak kemana orangnya? Orangnya udah meninggal. Jadi saya nerusin. Terus kamu tahu gak siapa orang yang nyuapin kamu, yang itu orang yang selalu kamu caci maki loh. Yaitu Muhammad, kata Abu Bakar, ya itu Rasulullah, itu Nabi Muhammad SAW, dan dia sudah wafat. Makanya karena saya tahu amalan itu, saya kerjakan begini. Nangis, menyesal, masuk Islam di hadapan Abu Bakar. Begitu perlakuan Nabi SAW. Ya, coba hijrah ke Taif berdua sama Zaid bin Harithah. Kecil. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang katanya namanya ada dalam Quran, yang katanya nama Zaid ini diambil dari Zaid itu. Ya kan, Gus? Nah, Zaid bin Harithah itu. Ya, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba hijrah ke Taif. Sampai di sana dicaci maki, ya. Apa itu namanya? Dicaci maki, dibilang gila, dibilang diusir, ya. Wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa awrahu bisufahati wal abida wa sabbu bi alsinatin baziyah. Jadi berjanjikan itu kan? Kita berjanji wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira. Coba dakwah ke Taif, ya. Saqifan Bani Saqif. Falam yuhsinu bil ijabati qirah. Tapi dakwahnya tidak diijabah dengan dakwah yang baik, ya. Wa aghrahu bis sufahati wal abida. Malah dicaci maki, dibilang orang goblok, sufah. Ya. Sufah di Quran itu humus sufaha bis sufahi wal abida. Orang rendah. Wasabbu bi alsinatim baziyah, caci maki dengan kalimat-kalimat yang lisan-lisan yang kasar. Tidak hanya itu, waromauhu bil hijarati hatta huddibat biddima'ina na'lah, dilempar pakai batu hatta huddibat biddima an-na'lah, sampai sepat sendalnya itu berlumuran darah. Timpuk pakai itu, pakai kotoran onta, pakai batu. Ya Zaid bin Harithah ngalangin, ya cuma namanya batu yang nimpuk banyak, ada aja yang kena. Ya Zaid bin Harithah yuk kena, Nabi Muhammad SAW juga kena. Akhirnya udah kita tidak diterima, pulang, balik lagi, ya. Balik lagi, ketemu malaikat, ya, malaikat penjaga gunung, ya, penjaga gunung. Ditawarin. Suruh minta, ya. Summa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah dalam keadaan sedih, ya. Fasahalahul malakul jibali fi ihlaki ahliha dzawil asabiyah. Ada malaikat penjaga gunung bilang, "Udah, kalau kamu mau ya Muhammad, minta sama Allah, kalau diizinin gunung itu saya angkat, saya timpain ke Bani Saqif di Taif." Apa kata Nabi? Ya, kalau film yaudah timpain aja kan. Apalagi Mas Eko, udah dari sekarang, dari tadi gak ketemu Pak malaikat. Ya, kalau Mas Eko, iya kan? Jangan kata itu. Nabi Nuh aja udah dipakai doanya, Rabbila tazar alal ardi minal kafirina yara innahum intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Udahlah ya Allah, gak usah disisain, habisin semua. Brengsek. Hah? Iya, karena kalau dibiarin ada yang hidup, nanti lahir kafir lagi, punya anak kafir lagi, punya cucu kafir lagi, habisin. Semuanya habisin. Yang selamat yang 80 ini aja. Ya.
Yang selamat yang 80 ikut kapal aja. Makanya kita ini sering disebut ya, wa mimman hamalna ma'anu. Kita ini anak cucu dari yang ikut. Anak cucu Adam ya benar, tapi kan sempat habis tuh semua. Tinggal sisa 80. Nah, kita ini cucu yang dari 80 itu. Itu habis semua. Dipakai doanya sama Nabi itu. Nabi Muhammad kalau mau habis orang Thaif. Tapi apa kata Nabi? Inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Enggak, melekat, biarin aja. Mungkin sekarang mereka enggak nerima saya, tapi saya berharap semoga nanti anak keturunannya mau menerima dakwah Islam. Bener kan? Nabi doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malah didoain, ya Allah beri petunjuk hidayah kepada kaumku itu. Sesungguhnya mereka belum tahu. Kalau udah tahu insya Allah enggak. Makanya sekarang orang Thaif semuanya Islam. Coba kalau waktu itu jadi, kok ditimpain pakai gunung. Ya Mekah Islam tapi Thaif enggak ada. Udah habis ketimpa gunung. Nah, dan banyak kan sahabat-sahabat Nabi yang menjadi pembesar-pembesar Islam yang berasal dari Thaif, Bani Saqif kan? Bani Saqif kan banyak. Ya As-Saqafi, As-Segaf jadinya. As-Saqafi kan dari situ. Gitu. Nabi tuh kayak gitu sifatnya. Walaupun ada nabi yang lain, karena doanya Nabi simpen. Itu yang tak bilang itu nggak jadi Al-Mumtaz kan? Doanya disimpan. Enggak doa spesial. Kan setiap nabi itu punya doa spesial, ada hadisnya loh. Setiap nabi itu punya doa spesial yang enggak bisa yang tidak mungkin tidak diijabah. Allah jamin pasti diijabah. Semua nabi udah pakai. Nabi Musa dipakai, ya. Dipakai untuk bukan dipakai untuk pas waktu Nabi Musa Al-Baqarah ngambil ditinggal 40 hari pada jadi nyembah Samir itu nyembah anak sapi, patung anak sapi. Pulang Nabi Harun dimarahin, pegang jenggotnya, potong. Ya, la ta'khud bil ya bena ummi la ta'khud bil yati wala biraqsi. Gitu kan? Kamu tinggal 40 hari aja pada kafir semua. Ya saya bingung, kata Nabi Harun, bingung. Kalau saya cegah nanti mereka pecah belah. Saya kena marah juga. Ya saya nunggu kamu aja, kata Harun. Pulang. Ada juga yang brengsek-brengsek. Bani Israel yang brengsek-brengsek. Apa dia bilang? Musa, kami tidak akan beriman sebelum melihat Allah secara zahir, secara langsung, secara jelas. Mana Tuhan kamu suruh datang? Kalau kami bisa lihat, baru kami beriman. Ya, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Brengsek kata Nabi Musa. Fa akhadhathumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Mati semua kena petir. Begitu mati semua bingung. Kalau mati itu yang saya dakwahin siapa? Ya kan? Akhirnya doalah sama Allah, hidupin lagi. Ya, dihidupin lagi kan? Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kan gitu kan? Udah mati lu bingung, dihidupin lagi. Yang dipakai doanya, Nabi Musa dipakai doanya. Yang lain semua nabi-nabi udah dipakai. Nabi Muhammad tidak. Kata dia, saya nggak akan pakai doa spesial itu karena akan saya ganti untuk menjadi syafaat di hari kiamat. Begitu nanti semua dari kiamat, yang lain udah nggak bisa kasih syafaat karena udah dipakai doanya. Nabi Muhammad tampil sebagai pemberi syafaat. Nabi bilang setelah semuanya disyafaati, cerita kita waktu itu, ana sayyidu waladi Adam wala itu kan saya Tuhannya, saya tuannya anak cucu Adam. Yang lain udah nggak mau. Minta syafaat sama Nabi Adam, belum mau ngasih syafaat. Orang apa namanya? Saya udah tinggal di surga, disuruh jangan deketin pohon malah tak makan. Kamu orang kan di dunia gara-gara saya. Nabi Adam kan pernah disamperin sama Nabi Musa. Disamperin gara-gara kamu nih kita udah keluar dari surga. Ada
Tapi begitu itu kata Nabi Adam, ya kamu mah, saya ini kan cuma ngamalin apa yang jadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak bisa ngomong Nabi Musa. Ya. Iya kan? Nabi Nuh disuruh minta syafaat sama Nabi Nuh. Malu sama minta syafaat. Saya mau minta ampun, memberikan syafaat, minta kepada Allah untuk bisa nyafaati umat. Wong anak istri saya aja durhaka. Kanan aja durhaka. Sa'awi ilal jabali yaqsimuni minal. Enggak lah, enggak mau ikut kapal, saya mau naik gunung aja. Lewat gunung juga. Ya, yang selamat kita naik kapal aja pokoknya. Titanic. Minta sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Ibrahim juga. Bapak saya aja nggak bisa muslim. Nabi Musa yang itu juga. Ya, Nabi Musa ditinggal 40 hari pada jadi orang. Ya. Nama Nabi Isa lebih parah lagi. Malah dijadiin Tuhan Nabi Isa. Malu jadi minta sama Nabi Muhammad. Dia doanya nggak dipakai ya, sebagai syafaat kepada umat Islam. Ya semua umat Nabi yang lain. Insya Allah pasti masuk surga. Yakin? Walaupun nggak tahu transit dulu apa enggak. Ya kan bisa aja transitnya dulu. Ya kan ada yang transit, kamu mau ke Mekah aja, ada yang transit dulu di Malaysia transit, ada yang transit di Thailand. Itu kan ya Gus ya? Ada yang transit, ya macam-macam. Ada yang langsung, ada yang transit. Yang langsung biasanya Garuda. Oh iya. Kalau yang transit, ya kamu, ya transit boleh, nggak apa-apa. Nanti mau transit 3 kali nggak apa-apa. Transitnya juga nggak tahu mau berapa lama kan? Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Tapi ingat, seharinya di sana seperti 1000 tahun. apalagi setahun. Tapi tenang, yang kopi ngerokok kan enak. Gak usah bawa korek, udah tinggal di korek. Ya kan deh? Cukup bawa koreknya aja, gini udah langsung. Cukup bawa rokok aja. Ini tuh ngerokok nih, dua ini pasti nih. Makanya penghuni surga bingung, mau ngerokok gak ada korek. Ya turun aja di sini bentar. Mana tuh? Ya udah habis. Emang udah habis makanya bang ngajak kemana-mana ini. Ya bakal hasil begitu. Ini diapalin ya. Ittaqillah isma kunta wa bisa hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Semoga yang kita aji malam hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk menghadapi tahun miladiah 2021 yang akan datang. Kuncinya untuk menghadapi, untuk sukses di 2021, pertama, jangan marah. Ya. Yang kedua, selalu berbuat baik. Yang ketiga, berakhlak kepada manusia. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Selalu kalau berbuat salah, selalu ikuti dengan perbuatan baik dan berakhlak yang mulia kepada siapa. 5 oleh-oleh malam ini mudah-mudahan jadi kunci kesuksesan di 2021. Amin ya Allah. Terima kasih, kita tutup dengan bersama-sama ucapan nafas hamdalah. Bisirri